wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selanti. Saya dari AKP 3B Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan Politeknik Negeri Sambas, NIM 4 2019 05058. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit siklus pembelian dan flowchart pembelian tunai. Siklus pembelian adalah siklus yang melakukan kegiatan atau transaksi pembelian, baik itu secara tunai maupun kredit dalam sebuah perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan flowchart tentang pembelian secara tunai. Bagian gudang membutuhkan barang membuat SPP atau surat permintaan pembelian rangkap 2 lembar, yang satunya dikirim ke bagian pembelian dan 1 lembar disimpan oleh bagian gudang sebagai arsip. Bagian pembelian menerima SPP lembar 1 dari bagian gudang berdasarkan SPP lembar 1. Maka bagian pembelian membuat SPPH. SPPH akan dikirimkan ke bagian pembeli. Berdasarkan SPPH tersebut, bagian pembeli kolase SDP surat daftar pembelian akan dikirim ke pimpinan untuk mendapat persetujuan. Jika pimpinan SDP tersebut, maka SDP yang telah disetujui kembali ke bagian pembeli. Jika tidak, maka kembali ke transaksi awal. Berdasarkan SDP yang telah disetujui, bagian pembelian SOP atau surat order pembelian rangkap 4, lembar pertama dikirim kepada supplier, lembar kedua dikirim ke bagian keuangan, lembar ketiga dikirim ke bagian gudang, dan lembar keempat disimpan sebagai arsip. Pemasok menerima SOP lembar ke-1 dari bagian pembelian, kemudian supplier membuat faktur rangkap 2 lembar 1 dikirim beserta barang pesanan ke bagian pembelian, lembar 2 disimpan sebagai arsip. Bagian pembelian menerima faktur beserta barang pesanan dari supplier, kemudian faktur dan barang dikirim ke gudang. Bagian gudang menerima barang dan mencatat barang masuk berdasarkan SOP lembar ketiga dan membuat LPB atau laporan penerimaan barang rangkap 3, lembar 1 dikirim ke bagian pembeli, lembar kedua dan faktur dikirim ke bagian keuangan, dan lembar ketiga disimpan sebagai arsip. Bagian keuangan menerima SOP lembar kedua dan faktur serta LPB lembar kedua dari bagian gudang. Berdasarkan SOP lembar kedua, faktur dari bagian pembelian serta LPB lembar kedua, bagian keuangan melakukan pembayaran kepada bagian supplier. Bagian supplier menerima uang dari keuangan supplier, membuat faktur lunas rangkap 2 lembar ke-1 dikirimkan ke bagian gudang dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Bagian keuangan menerima faktur lunas. Berdasarkan faktur lunas tersebut, bagian keuangan membuat laporan pembayaran tunai rangkap 2 lembar ke-1 dikirim ke pimpinan dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.